Shalom saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan lagi, dan kita tentu yakin dan percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya secara khusus akan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang lebih diberkati, lebih mengenal pribadi Tuhan dan firman-Nya. Baik, kita hari ini akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 hingga 34. Bunyinya demikian. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sampai demikian jauh bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Injil Matius ini. Bagi kita, untuk kita mengenal isi Injil lebih luas, lebih banyak lagi. Baik saudara terkasih, kali ini, minggu ini, lewat firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita masuk ke dalam sebuah tema, yang kali ini tema ini adalah Tuhan adalah penyembuh. Saudara yang terkasih, kalau di era sekarang, kaum orang-orang yang buta atau cacat disebut kaum difabel atau disabilitas, ya. Itu sekarang sudah begitu populer, ya, orang-orang cacat, ya, berbagai tuna netra atau tuna rungu, apalagi tuna wisma, ya. Tentunya semua ini disebut disabilitas, ya, atau difabel. Nah, istilah ini ternyata sudah pernah atau sudah digunakan jauh sebelumnya, cuma populernya itu baru belakangan ini, ya. Ya, mungkin 20-30 tahun belakangan ini digunakan. Nah, namun kita mau melihat kisah di mana Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Nah, mari kita mau melihat bagaimana kita mau melihat di sini unsur Tuhan dinyatakan. Baik, di dalam Injil Matius ini sesungguhnya ini memberitakan karya Tuhan. Jadi kitab Injil adalah kitab yang berisikan karya Tuhan di dalam Yesus Kristus terhadap umat manusia. Jadi itulah yang tergolong dalam sebuah sejarah kehidupan di dalam kitab Injil atau dalam Perjanjian Baru. Injil itu ada 4 bagian atau 4 unsur, tetapi itu merupakan sejarah kehadiran Tuhan di muka bumi, ya. Jadi kalau kita membaca kitab Injil, kita akan berhubungan dengan sejarah atau peristiwa di mana Tuhan menyatakan dirinya, ya. Baik, itulah sebabnya tema kali ini saya memberikan tema adalah Tuhan adalah penyembuh. Ini adalah salah satu daripada kalau kita bilang di sini adalah kepemilikan Tuhan. Tuhan mempunyai kekuatan kuasa yang dimilikinya, yang salah satunya adalah penyembuh. Ya, ini kita mendekatkan diri kepada Tuhan bukan sekedar mau mengenal Dia sebagai penguasa atau pencipta langit dan bumi, tetapi Dia menyatakan diri sebagai penyembuh.
Ini sesuatu berita yang baru. Ini sesuatu penyataan yang baru. Yang memang kalau di dalam pribadi Yesus itu, hanya di dalam Yesus saja kita melihat Tuhan sebagai penyembuh. Nah ini, saudara, kalau kita melihat sejarah karya-karya Tuhan sebelum Yesus hadir di bumi, Tuhan menyatakan kuasanya sebagai penyembuh melalui para nabi. Contoh kita melihat Nabi Elia, dia membangkitkan seorang yang sudah mati. Ya, itu Tuhan sebagai penyembuh hadir melalui seorang nabi bernama Elia. Dan juga bagaimana seterusnya para nabi yang hadir, kemudian Nabi Elisa. Ya, itu dalam era perjanjian lama. Kali ini Yesus hadir, yang tentunya dikatakan Yesus itu lebih tinggi daripada Elia. Nah, kalau kita melihat Elia adalah manusia biasa. Namun kalau kita melihat di dalam pribadi Yesus, Yesus yang dilihat atau dinyatakan, yang disaksikan oleh orang-orang percaya mula-mula, mereka melihat memang wujud Yesus seperti manusia, betul wujudnya manusia, dapat berkata-kata, dapat menyentuh orang lain, dapat mempunyai belas kasihan. Itu manusia. Namun di dalam karyanya itulah yang dinampakkan sebagai Tuhan. Nah ini mari kita melihat selanjutnya. Di dalam narasi yang kita sudah baca, atau dalam berita yang ada dalam Injil Matius pasal 20 ini, dikatakan Yesus dan murid-murid keluar dari kota Yerikho. Nah tentu ini sebuah perjalanan, ini sebuah aktivitas memberitakan Injil. Yesus keluar dari kota Yerikho dan menuju ke kota berikutnya. Dan di situ di tengah jalan, di situ ada 2 orang buta, saudara-saudara. Dan ini adalah jalan utama yang sering dipakai oleh banyak orang, termasuk Tuhan Yesus Kristus, di dalam memberitakan Injil di kota-kota yang ada di Israel. Terus seterusnya dikatakan di situ ada 2 orang buta, 2 orang difabel yang tidak bisa melihat. Saudara, kalau 2 orang ini, kalau dari sisi posisi dia berada duduk di pinggir jalan, itu sudah jelas bahwa mereka sedang menantikan belas kasihan orang lain untuk memberi mereka makan. Ya. Tentunya keluarga mereka tidak mampu membiayai hidup mereka di rumah mereka, sehingga mereka pun harus di pinggir jalan duduk dan kemudian menantikan belas kasihan orang lain. Nah, kita perhatikan 2 orang ini bukanlah orang anak kecil, tetapi orang dewasa. Itu pertanda bahwa mereka sejak lahir mereka sudah buta. Ya, jadi keluarganya atau orang tuanya sudah terbiasa bagaimana menemukan jalan keluar untuk memberi mereka makan. Nah, akhirnya mereka menempatkan anak-anak mereka ini di pinggir jalan yang mudah diketemui sama orang, lalu kemudian memberi belas kasihan. Nah, inilah kondisi orang buta ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ungkapan yang dikeluarkan oleh 2 orang buta ini, mereka berkata begini. Kita baca ayat yang ke-30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru. Ungkapan berseru itu adalah sebuah suara yang nyaring. Ya. Kalau kita ambil contoh, kalau berseru itu artinya begini, itu ada sebuah nada panggilan. Ya. Contoh, kalau kita memanggil seseorang yang kita butuhkan, yang tentunya dia mungkin dikerumuni oleh orang banyak yang tidak bisa melihat kita, kita akan berseru dengan suara nyaring, ya, tinggi, dan memanggil namanya. Katakanlah bunyinya begini, Yesus. Nah, itu seru, saudara. Kalau berkata tanpa seru atau nada biasa akan berkata Yesus, kan begitu. Jadi kalau ungkapan berseru itu adalah suara yang
tinggi, tetapi ada nadanya memohon. Yesus. Jadi ada seperti tangisannya, seperti orang sedih. Yesus, gitu ya. Itu saya bisa ungkapkan. Jadi bukan seorang yang sedang berkhotbah, Yesus berkata. Itu bukan berseru. Kalau berseru itu ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kasihanilah saya, Yesus. Ini perlu kita ekspresikan ya. Bagaimana seorang yang miskin dan buta membutuhkan belas kasihan orang lain. Nah, itulah nadanya. Tapi selanjutnya kita mau melihat dari mana mereka tahu bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan mereka, padahal mereka buta. Nah, jadi mereka tunanetra, bukan tunarungu. Jadi berarti telinga mereka masih bisa mendengar perkataan orang bahwa ada satu pribadi yang datang ke dunia ini menolong manusia dalam kondisi apapun, sakit apapun, dapat mengeluarkan manusia dari berbagai penderitaan. Nah, jadi dari pendengaran yang mereka sering dengar di pinggir jalan, dengar dari percakapan orang, dan mereka simpan. Dan tentunya tidak ada seorang pun yang mengajarkan mereka. Mungkin ketika mereka pulang ke rumah, orang tua mereka tidak tahu. Tapi yang kebanyakan mereka dengar di pinggir jalan, orang berlalu-lalu sambil bercerita tentang Yesus. Mereka memasang telinga. Satu waktu Yesus lewat dengan ciri-ciri bahwa dia selalu dikerumuni oleh orang banyak untuk mendampingi dia, menyertai dia di dalam sebuah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan inilah mulai mereka mengungkapkan bagaimana permohonan mereka kepada Yesus. Dan inilah sebuah pendekatan, sebuah approach kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan kalau kita melihat dari perspektif kemanusiaan, kalau kita manusia yang kuat, yang tidak cacat, biasanya kita masih mempunyai kemampuan, kapasitas untuk mengisi kehidupan kita. Kita masih beranggapan, oh saya mampu bekerja, saya masih mampu bisa mengatasi masalah-masalah kehidupan. Itulah sebabnya untuk berseru kepada Tuhan, jangan dulu. Mungkin mendekatkan diri kepada Tuhan itu nomor 2. Karena apa? Karena saya masih kita manusia masih mempunyai kekuatan. Itu biasanya anggapan orang sehat. Ya, jadi kebanyakan kalau manusia masih sehat, normal, pandai lagi. Kalau dia masih mampu mencari uang, dia mempunyai pengetahuan membuat sesuatu sehingga itu menghasilkan sebuah kekayaan. Ini biasanya berbicara tentang Tuhan itu dia belum terlalu serius, dia belum terlalu berminat. Kenapa? Karena dia bilang, saya masih bisa mampu bekerja, saya masih bisa menghasilkan kekayaan. Jadi waktu saya ya sudah cukup dengan diri saya. Nah, inilah konsep modern. Manusia modern yang sudah semakin menemukan banyak pengetahuan sehingga mereka mampu mandiri. Ini seringkali menjadi sebuah jebakan bagi manusia modern untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, ini sebuah statement yang saya buat karena fakta-fakta kehidupan sosial, kebudayaan modern sudah membuktikan banyak manusia yang hari-hari ini jumlah mereka yang semakin pandai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan semakin sedikit. Bertemu dengan orang pandai untuk berseru kepada Tuhan semakin sedikit. Yang banyak adalah orang-orang yang susah, orang-orang yang mempunyai masalah, orang-orang yang sedang ada dalam himpitan krisis dan ketakutan. Mereka selalu menghampiri Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Inilah suara orang-orang menderita, saudara-saudara. Suara orang-orang difabel. Yesus, kasihanilah kami. Nah ini saudara-saudara. Mari kita mau melihat bagaimana model orang-orang difabel ini dalam menyerukan nama Tuhan. Mereka yang memulai mendekatkan diri, bukan Tuhan. Perhatikan, berarti bahwa ini adalah sebuah kebutuhan. Mereka sangat membutuhkan sebuah normalisasi, pemulihan hidup, sebuah mukjizat yang
mereka butuhkan untuk mereka hidup layak sebagai manusia lainnya yang tidak cacat. Nah, jadi tentunya hati nuraninya mereka yang lebih kuat di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ini yang saya sampaikan bahwa kalau kita memandang Tuhan adalah penyembuh, maka disinilah letaknya manusia bersikap. Kalau manusia sedang lemah, jangan biarkan dirimu lemah begitu. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku lemah, aku sedang masalah, aku sedang krisis, aku sedang sakit, aku sedang kesulitan. Itu sebenarnya model atau cara manusia kalau sedang menghadapi kesulitan, datang kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya ini sebuah contoh atau sebuah penampilan yang ditampilkan oleh Injil Matius. Bagaimana orang mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan berfungsi sebagai penyembuh. Kalau manusia tidak pernah datang kepada Tuhan dengan cara Tuhan kasihanilah saya, maka Tuhan tidak menggunakan kuasanya sebagai penyembuh untuk menyembuhkan manusia dari penyakitnya. Ini harus kita tahu. Sehingga kita tahu karakteristiknya Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan kalau manusia datang dengan penuh kerinduan. Kalau manusia tidak mau rindu, Tuhan menyembuhkan dia. Dia mau, saya mampu, saya punya uang banyak, saya pergi ke dokter aja lah. Nah, terserah. Apakah engkau mendapatkan kesembuhan dari dokter yang dimana engkau derita? Bisakah engkau membiayai seluruh penanganan dokter kepada dirimu yang sedang sakit? Itulah yang menjadi pertimbangan saudara-saudara. Jadi inti berita di sini bahwa Tuhan memberikan sebuah pemahaman kepada kita melalui firman-Nya. Kalau engkau sakit, datanglah kepada Tuhan dengan cara memohon. Kasihanilah. Itu suara yang keluar daripada orang buta ini. Kasihanilah. Perhatikan kata ini. Kata ini yang kalau kita perhatikan adalah eleison. Eleison itu adalah sebuah kata yang memohon dengan sungguh-sungguh. Tuhan kasihanilah aku. Jadi begitu darurat, begitu sangat penting sekali dalam kehadiran Tuhan dalam kedua orang ini. Tuhan, ini saatnya karena engkau sudah lewat di kota ini. Ini saatnya kami tidak bisa mengikuti engkau. Suatu waktu engkau tiba di kota lain, kami tidak bisa ikut engkau. Ini saatnya engkau tepat lewat di depan kami, tepat di mana setiap hari kami duduk di sini. Ini saatnya Tuhan. Inilah eleison. Eleison ini artinya segera Tuhan, kasihanilah kami. Perhatikan. Jadi kalau di mana saat engkau sudah kritis di koma di rumah sakit, katakan eleison. Segera Tuhan sembuhkan saya. Jangan lama-lama. Kalau engkau tidak berseru, tidak mendapatkan kesembuhan. Iya. Jadi ini metode Injil di mana memperlihatkan Tuhan sebagai penyembuh. Kalau manusia tidak pernah mengerti datang meminta Yesus menolong menyembuhkan, dia tidak pernah mendapatkan kesembuhan. Maka ini saudara-saudara, sebagai manusia kita harus tahu bagaimana satu kewibawaan Tuhan di dalam dia menyatakan diri agar kita menghormati Tuhan. Kalau kita membutuhkan kuasa mujizat penyembuhan Tuhan, kita hormati dia sebagai Tuhan. Yesus dinyatakan di tengah orang-orang yang lemah bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi ketika ada orang-orang kaya, orang-orang sehat, mereka tidak melihat Yesus sebagai Tuhan. Ini sesuatu yang sangat bertolak belakang saudara-saudara. Pandangan hidup manusia, ketika mereka sehat, mereka lihat Yesus itu bukan Tuhan. Mereka lihat itu sebagai manusia biasa. Tetapi ketika manusia dalam kondisi parah, sakit dan begitu menderita, baru mereka melihat, oh Yesus itu Tuhan. Nah, ini saudara-saudara, itu tergantung dari manusianya. Jadi Yesus tetap Tuhan. Tetapi namun menjadi masalah kalau manusia tetap sehat, manusia tidak bisa melihat bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, mari kita melihat bagaimana melihat Yesus sebagai Tuhan di dalam fungsinya sebagai penyembuh. Terus kita melihat saudara-saudara,
Dikatakan apa yang Yesus jawab ketika mereka berkata, kasihanilah kami. Yesus berkata begini, ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Kalau kamu sudah berseru kepada aku, Yesus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Maka Yesus menjawab mereka, apa yang kamu inginkan supaya aku perbuat kepada kamu? Sebuah pertanyaan Yesus untuk membangkitkan iman dan kebenaran yang ada dalam hati mereka, untuk mendapat belas kasihan. Mereka menjawab, Tuhan, biarlah kami dapat melihat ini. Ini sebuah kebenaran di dalam pribadi orang buta ini yang mereka sungguh-sungguh membutuhkan untuk melihat. Mereka bukan meminta yang lain. Kalau sekiranya mereka melihat buta, mereka memintanya, Tuhan, berikanlah kami makan. Contoh, tidak terjadi mukjizat. Karena kebutuhan mereka bukanlah untuk makan. Hari itu dalam masa hidup mereka yang tidak pernah melihat sejak kecil sampai mereka dewasa, kebutuhan utama mereka ternyata apa? Melihat. Karena makan, mereka sudah mendapat makan secara cukup dari orang yang melewati setiap hari. Jadi makanan mereka sudah tidak menjadi kebutuhan utama. Tapi menjadi kebutuhan utama adalah melihat. Ini saudara-saudara. Di sini yang kita mau bicarakan bagaimana Tuhan sebagai penyembuh yang diperhadapkan kepada manusia yang mau membuka dirinya kepada Tuhan. Kalau engkau mempunyai masalah di dalam keluarga, engkau tidak ungkapkan kepada Yesus, engkau tidak bisa ditolong. Engkau punya masalah utama keluarga, engkau ungkapkan masalahmu pekerjaan. Berbeda. Jadi Yesus mau melihat bagaimana manusia itu mengerti dirinya di hadapan Tuhan, apa yang dibutuhkan sebagai kebutuhan utama. Jadi kalau memang kebutuhan utama yang menjadi masalah dalam dirimu ialah masalah keluarga, nyatakan itu. Kalau masalahmu adalah pekerjaan, ya nyatakan itu. Kalau masalahmu adalah kesehatan, nyatakan itu. Itu yang menjadi sebuah tuntutan, cara mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai penyembuh. Jadi sudah tidak bisa lagi manusia itu bersandiwara atau berkata, Tuhan kan tahu saya ini butuh apa. Tidak bisa, saudara-saudara. Sekalipun Tuhan Maha tahu, Tuhan mau menuntut daripada saudara dan saya. Sesungguhnya kamu mengerti dirimu sendiri apa tidak? Apa yang kamu butuhkan saat ini yang begitu mendesak. Itulah yang menjadi suatu interaksi antara Tuhan dan manusia. Nah, kembali kita melihat. Jadi kalau ada sebuah respon Tuhan dengan perkataan demikian bahwa apa yang kamu kehendaki supaya aku lakukan. Nah, itu yang paling penting. Jadi setiap orang yang meminta kepada Tuhan, Tuhan kembali memberi respon apa yang kamu butuhkan. Nah, itulah yang menjadi sesuatu, kalau kita simpulkan, itulah sebuah komunikasi. Doa adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Ya, jadi di sini kita melihat skop atau lingkungan yang lebih kecil. Tuhan sebagai penyembuh adalah salah satu aspek yang kita temukan dalam Tuhan. Ya, jadi kali ini kita mau melihat bahwa kita mau menyegarkan iman kita bahwa masih ada Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit manusia. Masih ada, saudara-saudara. Jadi kitab suci selalu memberikan yang lebih tinggi daripada apa yang ilmu pengetahuan berikan. Kalau ilmu pengetahuan menyajikan bagaimana ilmu-ilmu kedokteran menangani kesehatan manusia, tetapi Injil menyajikan bagaimana kuasa Tuhan menyembuhkan kondisi kesehatan manusia yang buruk. Tuhan sebagai penyembuh. Saudara-saudara, di dalam iman kita, di dalam kita beriman, kita harus memiliki
salah satu sisi kebutuhan kita adalah Tuhan sebagai penyembuh. Kebutuhan iman kita, pengetahuan iman kita tentang Tuhan adalah salah satunya adalah Tuhan sebagai penyembuh. Ini yang harus kita kembangkan. Ini yang harus kita miliki. Banyak dalam era modern ini, banyak manusia dikatakan, banyak orang yang berkata dia beriman. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi sebuah masalah kesehatan, dia tidak mendekatkan diri kepada Yesus sebagai penyembuh. Dia lebih mengutamakan pendekatan terhadap medis. Dia lebih mempercayakan para ahli-ahli medis di dunia ini untuk menolong dia dari kondisi terpuruk kesehatannya yang dia alami. Ini saudara, ini miris. Jadi tidak ada keseimbangan antara imannya dia. Yang dia mau mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan, namun dia tidak mempraktekkan bahwa Yesus yang adalah Tuhan dapat menyembuhkan penyakitnya. Nah, inilah Yesus sebagai Tuhan. Tuhan sebagai penyembuh tidak hadir dalam imannya. Dia tidak memfungsikan imannya kepada Yesus sebagai penyembuh. Nah, ini iman seperti ini dia tidak punyai. Orang yang beriman kepada Yesus yang tidak mempraktikkan ini, dia tidak mempunyai iman seperti ini, sehingga dia tidak bisa mendapatkannya. Dan itulah sebabnya salah satu permasalahan iman Kristen adalah kemiskinan iman Kristen yang tidak mau mempraktikkan bahwa Yesus adalah Tuhan penyembuh yang dapat menyembuhkan penyakit. Saudara, ini apa yang harus kita koreksi dalam kondisi saat ini? Bahwa manusia saat ini memang menganggap bahwa beriman adalah sesuatu energi yang begitu besar yang harus dikeluarkan oleh manusia. Bagaimana? Mereka berkata bahwa beriman itu harus memang prosedurnya begitu panjang, harus berdoa dengan tekun, kemudian harus meminta belas kasihan kepada Tuhan. Nah, ini seringkali manusia tidak mau mengambil sikap seperti apa yang Tuhan kehendaki. Memohon belas kasihan. Tuhan, kasihanilah kami. Itulah orang-orang yang beriman, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan penyembuh. Nah, saudara-saudara, oleh karena modernisasi seringkali mau menyingkirkan kondisi hati yang seperti orang yang mau meminta belas kasihan. Seringkali orang beriman modern saat ini maunya berkata, kalau Tuhan penyembuh, aku hanya berseru Tuhan sembuhkan saya. Kalau tidak, itu tidak saya butuhkan. Jadi mereka mau memperlakukan Tuhan itu sebagai bahwa Tuhan, kalau engkau Tuhan, sembuhkan saya. Nah, ini terbalik, saudara. Kondisi itu tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh dua orang buta. Yesus, kasihanilah kami, dengan suara yang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau engkau tidak pernah merasa membutuhkan pertolongan dari Yesus, maka Yesus tidak akan melakukan apa yang engkau butuhkan. Perhatikan. Karena engkau tidak pernah interaksi dengan Yesus. Kalau Yesus bertanya, apa yang engkau butuhkan supaya aku lakukan? Engkau tidak pernah menjawab. Engkau hanya berkata, ya kalau Tuhan mau sembuhkan saya silakan. Kalau tidak ya silakan. Itu urusan Tuhan. Saudara, ini iman seperti begini, iman yang tidak melekat. Iman yang tidak sungguh-sungguh memandang Yesus sebagai Tuhannya. Ya. Jadi dia menganggap ilmu pengetahuan jauh lebih berperanan penting. Dan dia kekayaannya dia diandalkan untuk menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengobati dirinya. Saudara, inilah yang lebih banyak terjadi warnanya di dunia saat ini. Jarang kita melihat ada orang yang sakit, walaupun dia sudah kaya, dia berseru kepada Tuhan, kasihanilah saya, sembuhkan saya. Jarang kita melihat informasi ini. Sehingga tidak terjadi mujizat. Tidak. Perhatikan, mujizat itu terjadi hanya kalau orang meminta belas kasihan Tuhan. Kalau seseorang yang sakit dia tidak pernah meminta belas kasihan Tuhan, jangan harap engkau melihat mujizat. Jangan engkau berkata bahwa mujizat itu atas saja kehendak Tuhan. Tidak, itu dari keinginan musuh juga. Kalau engkau ingin mujizat terjadi,
maka Tuhan akan lakukan mujizat. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, di era modern ini, karena ilmu pengetahuan dan kepintaran manusia telah semakin memuncak, maka seringkali disinilah terjadi distorsi, terjadi ada sesuatu pemisahan antara kebenaran dengan kesombongan. Manusia lebih mengandalkan kesombongan. Kebenaran ini orang selalu berseru kepada Tuhan, sedangkan manusia selalu berada dalam posisi yang kesombongan. Kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, silahkan datang Tuhan. Kalau tidak, ya saya juga bisa menggunakan uang saya untuk berobat. Ini pikiran manusia saat ini. Pikiran modern manusia seringkali menghilangkan posisi Tuhan sebagai penyembuh. Ini masalah saudara-saudara. Saya sampaikan sebelum terlambat, sebelum terjadi kehilangan iman dalam diri saudara mengenai Tuhan sebagai penyembuh, silakan berubah. Bertobatlah dari kesombongan hatimu. Bertobatlah seperti orang-orang yang katanya beriman tetapi seringkali tidak memanggil nama Tuhan. Lihat, iman seperti ini seringkali tidak lagi muncul. Sudah hilang dari peredaran kehidupan manusia. Dan nyatanya kita melihat tentunya tidak akan terjadi mujizat. Banyak orang sakit mati, tidak akan terjadi mujizat. Pelajaran kitab suci, kita percaya kepada Yesus. Ada firman kitab suci sebagai landasan untuk kita beriman. Nah, ini salah satunya yang harus kita praktekkan. Kalau tidak ada isi seperti ini, kita tidak mungkin melakukan. Tapi karena ada isinya, maka Tuhan mau mengajarkan kita supaya praktek iman itu harus membuktikan bahwa Tuhan sebagai penyembuh. Maka setiap orang yang mengalami sebuah masalah kesehatan, dia harus praktekkan imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sebagai penyembuh. Saudara, sejarah hidup manusia, banyak orang juga pernah mengalami hal-hal Tuhan sebagai penyembuh. Tapi lebih banyak lagi orang yang tidak pernah mengalami. Ini saudara-saudara, ini sebuah berita yang harus disampaikan kepada mereka yang belum pernah mengalami mujizat, yang masih ragu terhadap mujizat. Ini Injil ini disampaikan sehingga pengenalan bahwa engkau memiliki iman kepada Yesus yang adalah Tuhan itu benar-benar ada. Saudara-saudara, di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu sudah ada dalam puluhan kali. Tetapi di dalam penyataan sebagai Tuhan, dikatakan Tuhan di dalam Perjanjian Baru itu nyata, itu ada 717 kali. Nah, kalau kita memperhatikan kata Tuhan ini, itu berarti bahwa Dia adalah pemilik. Kurios itu artinya Tuhan dia pemilik segala sesuatu yang baik. Jadi kalau kita manusia miskin tidak datang kepada pemilik kekayaan, maka kita tetap miskin. Kalau kita dalam kondisi sakit, kita tidak datang kepada Tuhan yang memiliki penyembuh, maka kita tidak pernah sembuh. Ini saudara-saudara, saudara harus perhatikan bahwa beriman kepada Yesus Kristus dasarnya harus Alkitab. Bukan angan-angan manusia, bukan hanya kondisi perasaan. Harus ada fakta. Injil ini sudah fakta. Jadi kalau engkau tidak pernah membaca Injil, maka disitulah letak permasalahannya. Kalau engkau tidak pernah mendengar khotbah firman Tuhan yang baik, itulah menjadi masalah iman saudara yang tidak bisa mengalami Tuhan sebagai penyembuh. Jadi jangan salahkan Tuhan. Bukan Tuhan sudah mati, bukan Tuhan tidak memperhatikan saudara, tapi saudara yang salah, tidak memberi respon dengan benar kepada Tuhan. Jadi jangan diputarbalikkan, sehingga manusia jangan memberontak kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak membuat mujizat, jangan berkata bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan saudara. Ini pengetahuan jangan diputar-balik. Jadi saudara-saudara, sebagai manusia di muka bumi, baik kita mau melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang menyangkal dan menolak Yesus sebagai Tuhan, maka dia telah ada dalam posisi berdosa terhadap Tuhan. Dan kemudian dia tidak akan mengalami atau melihat mujizat-mujizat. Hanya orang yang memandang Yesus adalah Tuhan, dialah yang akan melihat mujizat di dalam kehidupannya. Mari saudara-saudara,
Saudara-saudara, sebelum saudara lebih banyak jatuh ke dalam berbagai-bagai masalah yang akan melilit manusia yang akan datang, saudara, hari-hari ini pandanglah bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat menolong saudara dalam segala hal. Dia dapat melakukan hal-hal yang tidak mampu manusia lakukan. Perhatikan itu. Jadi janganlah kita mau mengandalkan kekuatan kita untuk membangun kehidupan di dunia ini. Tapi pandanglah, izinkanlah Tuhan selalu hadir dalam hidup saudara. Baiklah, inilah firman Tuhan bagi kita, bahwa Tuhan adalah penyembuh. Itulah yang harus hadir di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Kita